Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat arahimakumullah. Hari ini Ramadan keberapa ya? Mudah-mudahan tetap semangat untuk mengisi waktu yang ada dengan seoptimal mungkin lewat ibadah-ibadah tambahan yang mudah-mudahan mengoptimalkan puasa dan ibadah kita di bulan ini. Dan hari ini alhamdulillah ya kita dapat bersama-sama lagi di acara kesehatan Islami yang mudah-mudahan juga akan mempersuasi kita untuk bisa menjadi tahu lebih banyak terkait dengan bagaimana sehat lahir dan batin. Dan tidak lupa salam selawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita yang sangat kita cintai, Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau dan sekaligus juga bisa bersama-sama beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan Ahwat, narasumber kita sudah siap di ujung sana. Kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tinggal Cina lama gak berubah suaranya ya. Mukanya tambah kayak Cina nanti. Enggak, Bung Enggak ya? Alfian dari Rumah Sehat Alfian yang ada di Jalan Ruyung Blok A 20 nomor 7 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sementara tadi waktu di off air nih, Ikhwan Ahwat, puasa Ramadan itu pasti manfaatnya luar biasa sekali. Bagaimana kaitannya dengan kerangka TCM. Nah ini nih yang kita perlu tahu lebih banyak. Apaan sih CTM ya? Oke, silakan Bung Alfian untuk mempersuasi kita semua lewat CTM di saat Ramadan. TCM. Baik, terima kasih Mbak Nuning. Ya, ini memang baru ya. Cuma beberapa kali saya sudah pernah sampaikan sih tentang TCM ya, Traditional Chinese Medicine ya. Cuman tahun lalu tuh saya menggunakan pendekatan biomedis ya. Nah, cuman Mhm. tahun ini saya coba pendekatan dengan TCM ya. Apa sih yang dalam TCM puasa ini bisa apa gitu ya. Nah, nanti ada sangkut pautnya dengan biomedis ya, dengan konvensional ya. Nah, makanya saya angkat ini ya. Nah, ya karena saya dapat ilmu ya saya harus tuangkan ya biar nanti ilmu Mhm. itu mengalir lagi ya, dapat lagi ya itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di live ya Sabtu keempat ya. Memang selama ini karena saya kuliah juga S3 di Indo, Sabtu itu full offline. Jadi kita beberapa kali kita tapping dengan Mbak Nuning yang selalu menemani ya. Itu sama Kang Fajar ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa live ya. Nah, kalau sudah masuk kuliah lagi bisa jadi tapping lagi. Jadi kuliah saya ya alhamdulillah berkat doa teman-teman di sini ya pendengar ya. Jadi saya memang dapat kuliah jadi dua ya, jadi double double S3 ya. Jadi S3 di Indonesia dengan di China ya di Jiangxi ya. Kemarin saya berangkat itu bawa siswa dan registrasi ya apa S3 ya. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena luar biasa ya, karena pengobatan di China itu ternyata udah lama sekali ya, zaman Taoisme itu ya. Nah, kemarin ketemu saya bersama Kolegium Jamu ya. Nah, audiensi dengan Kepala BP POM ya. Nah, ternyata dari Kolegium Jamu itu ada manuskrip 5.500 tahun yang lalu tentang jamu ya. Jamu itu bisa dibuat untuk anestesi ya, bisa untuk macam-macam ya. Nah, terus bisa penanggalan ya. Kalau zaman dulu tuh orang suka pakai weton ya. Nah, ternyata di TCM juga ada namanya pace ya. Nah, ternyata Hmm. luar biasa ya. Ternyata itu nyambung ya. Nah, tapi saya nggak tahu yang mana yang lebih tua. Nah, tapi pas saya dengar kemarin ya, kan kalau China itu 20.000 tahun yang lalu ya katanya tahu apa TCM itu ya.
Nah, tapi pas kemarin saya dengar dari Prof. Taruna ya, itu ternyata di Kalimantan, di Borneo, 31.000 tahun yang lalu itu sudah ada amputasi ya. Oh, oh. Amputasi luar biasa itu zaman purba kan. Nah, kalau di jurnal itu ada jurnal Nature. Jadi kalau teman-teman mau buka, buka aja. Saya sudah buka ya jurnal Nature. Buat buat aja di Google 31.000 tahun lalu amputasi di Kalimantan. Nah, waktu itu Pulau Kalimantan dan Jawa itu masih bersatu ya. Nah, ternyata 31.000 tahun yang lalu berarti kita lebih tua dong gitu kan. Nah, Mhm. makin tertarik lah saya mau belajar menggali itu ya. Ya, tapi nggak tahu nanti gimana Allah. Doakan aja ya. Ya, Amin. Allah yang menggiring ya. Nah, itu nggak sengaja juga saya ya bisa diajak ke apa ke kolegium terus juga saya bergabung ya terus audiensi. Nah, dapat ilmu itu luar biasa. Nah, amputasi kaki itu kan pasti menggunakan anestesi ya kan. Itu banyak pembuluh darah kan luar biasa amputasi kaki gitu ya. Nah, berarti mereka sudah mengenal dong ramuan-ramuan gitu kan untuk menenangkan, untuk anestesi supaya nggak sakit, supaya nggak infeksi sekunder ya. Nah, berarti ramuan itu udah zaman lama dulu ya. Nah, saya baru dapat dulu tuh baru abad 13 tuh yang Borobudur ya. Borobudur tuh abad 13, Majapahit itu abad ke-14 ya yang ada apa kayak ulekan ya. Terus di candi itu ada orang bawa bakul jamu ya. Nah, itu abad 13. Nah, ternyata lebih tua lagi ada. Nah, saya karena belajar TCM juga saya tertarik gitu ya. Oh, di mana nih sambungannya ya? Mungkin nanti ketemu, mungkin nanti ya. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah akan ketemu. Ini saya angkat bagaimana puasa Ramadan dalam kerangka Changfu. Changfu itu organ ya. Chang itu organ padat, Fu itu organ berongga ya. Tapi nggak usah dipusingin itu karena kalau belum pernah belajar TCM pasti akan bingung ya. Ini bahasa apa lagi nih? Saya juga di awal apaan ini ya gitu ya. Karena baru ya. Tapi kalau sudah kita menyelami, oh begini begini ya. Nah jadi Changfu itu organ ya. Jadi Chang itu organ padat, Fu itu organ berongga. Nah, ada Qi, ada Sui, ada Jinye ya. Qi itu adalah energi ya. Kalau Sui itu darah ya. Kalau di TCM-nya Jinye itu cairan ya. Jadi tubuh kita itu ada organ, ada energi, ada darah, ada cairan. Nah, makanya jadi satu kesatuan tubuh kita itu ya. Kalau TCM menganggap tubuh kita seperti itu ya. Ini sudah jurnal ya. Kalau TCM ini udah jurnal ya karena sudah banyak ya jurnal-jurnalnya ya. Nah, ini bagaimana sih? Nanti ada biomedisnya ya. Ini biomedisnya sebelah kanan ya. Nah, bagaimana puasa Ramadan ini dipandang dari TCM ya. Nah, dari TCM itu makanan atau minuman itu disebut ku shui ya. Ku shui. Kalau minum air itu shui ya. Kalau makan ku ya. Jadi ku shui ya. Nah, bukan sekadar kalori. Ia adalah bahan baku yang diolah menjadi ku chi ya. Kalau G itu dibaca ku ya, K ya, ku chi ya. Kalau QI itu Qi biasa dibacanya ya. Nah, QC itu adalah energi nutrisi hasil dari transformasi makanan yang kita makan. Jadi dari makanan itu namanya kushui ya makanan minuman, dia akan diolah menjadi transformasi menjadi energi. Ya, itu adalah QC ya. Nah, nanti dari QC itu menjadi Yingqi ya. Yingqi itu ada nutrisi halus ya yang beredar bersama darah. Nah, sama kayak kita kan makan kalau di fisiologi ya kita makan dari lambung ya kan diserap di lambung nanti akan diedarkan ke darah ke hati ya kan dicerna ya kan makanan masuk dicerna jadi sari-sari makanan dialirankan ke darah ke hepar ya kan dari hepar nanti baru diolah lalu dieliminasi ke usus besar ya kan kalau minum usus kecil kencing ya kalau apa makanan BAB ya, ya BAK dan BAB kan nanti ke ginjal dan ke usus besar ya. Nah, SUE itu darah. Nah, darah ini uh, fungsi nutrisi menambatkan sen. Nah, sen itu kalau kita SUE-nya apa darahnya itu bagus ya, sen kita muka kita tuh cerah ya. Sen tuh apa ya? Makanya kalau orang Chinese itu suka
atau TCM itu melihat sen muka kita, dilihat dulu, oh orang ini pucat atau enggak ya, sen mukanya atau mukanya merah enggak. Kalau muka saya kan merah, berarti darahnya bagus ya. Tapi kalau orang pucat datang, nah berarti dia tuh swabnya atau apa, anemia ya, darahnya kurang atau energinya kurang ya. Nah ini hubungannya ada ya. Ada lagi jinye ya. Jadi dari makanan tadi diolah dengan kushui ya, makanan minuman menjadi energi, terus menjadi nutrisi yang halus, jinci ya, menjadi darah ya, menjadi lagi jinye ya, cairan tubuh ya. Plasma, saliva ya, enzim kita ya, cairan interstisial ya, dan lain-lain ya. Nah, dari energi ya, dari nutrisi, dari darah, dari cairan. Nah, dia diproses di mana? Ada di T-way ya. T itu adalah limpa ya, spleen ya, limpa kita ya. Ada liver, ada limpa ya. W itu ada stomach ya. Stomach itu lambung ya, lambung kita. Jadi diolahnya di mana? Di limpa lambung ya. Limpa dan lambung ya. Jadi sama, kita juga diolah di mana? Di lambung kan. Nanti ada proses juga ke limpa ya kan, ya. Nah, si lambung itu dia menerima dan mematangkan. Jadi kalau kita masuk makanan ke lambung diterima kan. Nah, kalau di TCM dia menerima dan mematangkan. Nah, fungsinya spleen limpa itu kalau di kita kan produksi darah ya. Nah, tapi kalau dia transformasi dan transportasi ya. Jadi dia mentransformasi dan transformasi dan mentransportasi ya. Namanya Yunhua ya. Nah, puasa itu berarti input kusui kita, input makanan minuman kita dihentikan sementara, ya. Nah, jadi kalau kita puasa berarti input makanan minuman dihentikan sementara, ya. Ya, tubuh kita mengurangi kerjanya si lambung, ya kan? Ya sama, kita juga kalau puasa kan lambung kita istirahat, ya kan? Nah, tapi kalau di TCM, P-nya itu dioptimalkan, ya. Jadi yang numpuk-numpuk itu distribusikan, ya, didistribusikan, ya. Sehingga dari metabolisme yang tadi menerima, dia mengubah ke mengatur, ya, mendistribusikan, ya. Jadi makanan yang karena kita kosong, nggak ada makanan, jadi dioptimalkannya adalah limpa. Nah, tujuan limpa itu adalah mendistribusikan ya cadangan-cadangan yang ada. Sama kayak kita apa? Kita kita makan terus apa? Kita puasa ya. Nah, puasa itu sama. Nanti kan ada apa namanya? Proses gluko glikolisis ya. Proses pemecahan karbohidrat menjadi gula. Nah, gula itu nanti akan tersimpan di hati dan di otot, ya kan? Nah, nanti akan dipecah. Nah, nanti dipecah, ada proses ya, apa glikolisis ya, terus juga proses gluconeogenesis ya, pemecahan lemak. Kalau sudah gula tersimpan di hati dan di otot sudah habis, cadangannya akan diambil melalui lemak. Nah, ini sama ya. Jadi nggak ada lagi di lambung, tapi si limpanya itu bekerja ya, bekerja ya. Nah, makanya puasa itu menyehatkan ya. Jadi bekerja yang numpuk-numpuk itu dipakai semua ya. Nah, kalau kita yang lemak-lemak pun dipakai ya. Yang tersimpan di hati, gula di hati dan di otot dipakai ya. Nah, makanya di biomedis ya, ini analog ya. Jadi kalau kita puasa itu insulin kita turun, ya kan? Karena yang bekerja adalah glukagon, ya. Glukagon tuh fungsinya untuk memecah, ya, cadangan-cadangan yang ada di tubuh kita, ya, di hati dan di otot terutama. Makanya lemak itu tersimpan dan di hati dan di apa gula itu tersimpan di hati dan di otot, ya. Nah, jadi dia menurunkan insulin, insulin istirahat selama 11 bulan, dia kerja nonstop, ya. Nah, itu diistirahatkan, ya. Nah, yang kerja adalah hormon glukagon, ya, bergantian. Nah, si TCM memandang P tadi, ya, limpa tadi yang bekerja, ya. Nah, terus lipolisis atau ketogenesis terjadi, ya, pemecahan lemak, ya, pemecahan lemak, ya, terjadi pemecahan lemak. Makanya kalau kita puasa yang benar, ya, puasa yang benar ya tanda kutip ya, bukan empat sehat
lima sembarangan ya, maksudnya habis buka hajar semua ya, enggak ya. Nah, itu berat badan kita bisa turun ya, karena lemak yang dipecah dia, ya kan nggak ada lagi gula di hati dan di otot, lemak dipecah dia. Nah, itulah proses autofagi nantinya. Jadi daur ulang komponen sel-sel yang rusak didaur ulang, ya autofagi namanya, ya. Nah, di dalam TCM ini bisa mengurangi lembab ya karena makanan itu bersifat lembab dan dahak ya. Kalau dem itu lembab, phlegm atau tan ini dahak ya kalau di TCM-nya ya Mbak Nuning mungkin bahasa-bahasa ini akan agak baru dengar ya agak bingung kali ya. Tapi nggak apa-apa kita bikin semua jadi bingung dulu ya yang belum. Oke. Nah, karena dahak dan lembab ini kalau kita makan banyak ya, nah itu akan kelebihan ya. Nah, kelebihan makanan. Nah, dengan kita puasa, nah si Pi ini limpa tadi bisa memulihkan fungsi untuk transportnya ya. Jadi tidak banyak kerjanya ya. Tidak numpuk dahak dan lembab tadi ya. Nah, sama kayak kita makanan nggak numpuk di hati dan di otot ya. Nah, itu hampir sama ya. Cuman cara TCM memandangnya dengan sindrom ya, diferensiasi ya dengan organ ya. Nah, kalau kita dengan biomedis ya. Nah, ini sebenarnya banyak ya, tapi nggak tahu selesai atau enggak ya. Kita coba aja. Ya, jadi ada yang saya mau bahas itu tadi ya satunya tadi puasa dan limpa ya dengan apa lambung tadi ya. Terus yang kedua diabetes bagaimana dengan diabetes puasa dipandang dari TCM. Terus ada hiperlipidemia atau kolesterol tinggi, kolesterol total yang tinggi, triglyceride yang tinggi, LDL yang tinggi, HDL yang rendah. Itu bagaimana ya dari TCM. Terus ada lagi fatty liver ya. Nah, fatty liver ini bagaimana di CCM ya. Ada lagi GOT ya. GOT ini asam urat hiporesima ya. Bagaimana dari TCM ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan inti-intinya sih ya. Ada displenemia itu karena lembab, dahak ya. Kalau untuk apa diabetes ini ada hubungannya dengan haus ya terus dengan fatty liver ya, terus dengan gout ya. Nah, terus bagaimana puasa ini bisa membuat ritme yin and yang. Nah, yin tuh di bawah, yang tuh di atas ya. Kalau di TCM tuh di dalam yang ada yin, di dalam yin ada yang. Kenapa dia bicara itu? Karena dia homeostasis sebenarnya ya. Jadi dia menyeimbangkan ya. Nah, ini bagus ya sebenarnya kita ambil untuk kesehatan ya sebenarnya ya. Karena ini kan ajaran ya, ajaran. Nah, ternyata ajaran itu tuh ajaran untuk supaya sehat sebenarnya, menyeimbangkan ya. Homeostasis tubuh tuh harus diseimbangkan ya, bukan tubuh itu diberi obat terus-menerus ya, tapi bagaimana kita menyeimbangkan ya. Terus ada organ pada puasa ya, waktu puasa ya, terus tanaman herbal, terus terapi lintah bagaimana TCM. Nah, terapi lintah ada di TCM ya. Mereka buat obat ya dikonsumsi oral ya. Itu kalau lintah di China ya. Suice namanya Suice ya. Nah, ini kita ke puasa eh, tadi tadi sudah saya jelaskan sedikit ya sama kalau kita makan berlebih terkumpulan dahak dan lembab ya. Jadi metabolik kita overload ya apa terlalu over ya, terlalu banyak ya, numpuk ya. Nah, DEM ini tadi ya, DEM ini adalah eh, ini saya pindahin dulu soal ada. Nah, DEM ini kondisi berat lengket ya tadi kan lembab ya stagnan yang memperlambat transportasi cairan atau metabolit ya karena dia lembab ya terlalu lembab. Nah ada lagi tadi dahak ya dahak itu phlegm atau tan ya. Nah ini akan mengental ya terkonsolidasi menjadi deposit patologis. Nah nanti menjadi sumbatan ya. Kalau dari TCM memandangnya gitu. Kalau kita makan berlebih ya akan menyebabkan lembab dan dahak. Makanya orang-orang gendut itu biasanya dia dahak dan lembabnya. Makanya saya berjuang nih menguruskan. Nih. Sudah lumayan Bu, sudah 886 dari 98 ya, lumayan ya.
Tujuannya mau turun lagi 80 ya kalau bisa. Nah, ternyata di kita pun ya kalau kita makan nggak teratur, nggak ada puasa ya, kan insulin kerja terus, ya kan? Akhirnya jadi resisten kan insulin nih. Akhirnya diabetes tipe 2. Ya, kalau nggak penumpukan lemak di visceral. Nah, orang gemuk nih penumpukan lemak di visceral. Makanya, wah saya bahaya nih kalau saya nggak nurunin berat badan ya. Kalau saya turunkan berat badan ya. Nah, makanya sudah agak slim ya. Nah, lehernya udah agak slim ya. Lehernya udah agak slim ya. Nah, yang kedua pasti akan penumpukan apa kolesterol ya. Kalau makanannya 4 sehat 5 sembarangan ya. Eh, Terus iya ini akan pasti numpuk jadi dislipidemia ya, kolesterol tinggi ya, ADL-nya apa LDL-nya tinggi ya, triglyceridnya tinggi, kolesterol totalnya tinggi, HDL-nya rendah ya. Atau terjadi inflamasi ya, inflamasi ya. Nah, atau terjadi fatty liver ya. Terakhir akan terjadi plak ya, lengket ya, aterosklerosis sumbatan pembuluh darah. Sama di TCM menganggap dahak lembab ini akan nanti akan blood stasis, menyumbat pembuluh darah kalau sudah terlalu banyak ya. Nah, luar biasa ternyata TCM mengenal sampai seperti itu ya. Nah, ternyata kita runut-runut ya di pengobatan Islam ya sebenarnya lebih luar biasa lagi ya. Tinggal kita gali-gali lagi, nanti ketemu pasti ya. Nanti akan ketemu ya. Nah, efek puasa pada apa limpa ya, transformasi tadi tugasnya transformasi dan transportasi ya, merubah dan apa mendistribusikan ya. Nah, dengan puasa tadi berarti kan bebannya si limpa lambung itu akan mengurangi produksi lembab ya karena makanannya tidak berlebihan ya. Nah, puasa tadi memaksa si limpa bekerja untuk mendistribusikan cadangan-cadangan yang ada. Jadi si deposit dahak ya, deposit yang mengental tadi ya, itu akan berkurang ya karena didistribusikan ya. Nah, kalau kita yang di hati dan di otot terpakai ya, gula-gula yang terpakai di otot di hati itu terpakai, makanya kita lapar kan. Lapar. Nah, itu sedang mengubah itu. Sedang bekerja mengubah. Jam 12 tuh kadang-kadang kita tuh ngantuk, berat, lapar ya. Nah, setelah kita sholat zuhur jam 1 kita seger lagi karena sudah gula yang tersimpan tadi dibuat energi ya. Nah, kalau nggak ada dia akan mecah lemak ya, mecah lemak ya. Nah, puasa itu menstabilkan pola makan ya, jadi mengurangi stomach heat. Jadi lambung kita nggak terlalu panas ya karena bekerja terus ya. Kalau di TCM dia memikirnya seperti itu ya. Nah, kalau organ yang dipakai terus-menerus kan di lambung tadi kan untuk menerima ya. Nah, kalau kita makan banyak jadi panas lambung tuh ya, stomach heat ya kalau dia bicaranya. Jadi overacting ya, jadi terlalu over ya. Nah, di TCM ini limpa tidak suka lembab ya. Si limpa tidak suka lembab. Jadi kita usahakan jangan lembab ya. Nah, mengurangi input berlebih membantu pi mengeringkan lembab ya. Jadi kalau kita puasa, dia mengurangi lembab. Nah, lembab tadi bikin dahak, bikin sumbatan ya. Nah, ini ada hubungan sama banget ya dengan biomedis kita ya. Mungkin belum ada yang memaparkan seperti ini ya. Mudah-mudahan saya duluan ya, tapi nggak tahu ya. Ya, itu ya. Nah, tadi sudah kita tahu puasa Ramadan itu menyehatkan disinjau dari TCM ya, secara umum dari kita makanan masuk. Nah, sekarang bagaimana dengan diabetes ya? Diabetes ini kalau di TCM-nya namanya Xiaoke ya, Xiaoke ya. Nah, bagaimana sih diabetes ini bisa sehat di pandangan puasa dari TCM ya? Nah, kita ada upper Xiao ya namanya di atas ya itu terjadi apa paru-paru lang yin defisiensi. Jadi paru-parunya itu defisiensi yin ya. Defisiensi itu yang di yin tadi di bawah, yang itu di atas ya. Ada malam, ada terang. Terang itu yang ya. Kalau malam itu yin. Ya, itu berarti yang yin ini dingin ya. Nah, defisiensi ya. Jadi menyebabkan haus dan mulut kering.
ya, karena yinnya defisiensi pada paru-paru, ya. Nah, di middle jiao kita, eh, jadi ada upper ya ke atas, ada middle jiao itu di lambung kita ya. Nanti ada di lower di bawah ya, di bagian ginjal kita ya. Nah, di middle jiao dominannya itu kan panas tadi ya di lambung ya, atau yin defisiensi ya, menyebabkan lapar berlebih ya. Nah, di lower ya, nah itu terjadi adalah kidney yin defisiensi ya. Jadi ginjalnya yin ya, defisiensi yin ya, menyebabkan poliuria ya, sering kencing ya, terus lemah di pinggang ya, karena dia yin defisiensi ya. Jadi kidney-nya itu yin defisiensi ya. Nah, ini dipandang dari TCM ya, Shoke ini wasting thirst ya, jadi haus ya, haus dan apa ya, lapar ya biasanya ya. Nah, sama di kita kan orang diabetes ini kan sering lapar, sering haus ya. Terus dia sering kencing ya, karena kalau di TCM ginjalnya ya, karena yinnya defisiensi ya. Nah, kita harus naikkan ya yang ke yang ya. Jadi kita naikkan ginjalnya ya. Nah, kalau di kita sering kencing juga ya, karena gula itu numpuk ya, harus kita kencing keluar. Makanya gula itu kalau orang diabetesnya tinggi, kencingnya mengandung gula ya, semut juga ngerubutin ya. Nah, itu dia ada hubungan ya. Nah, cuman menghubungkannya itu nggak gampang ya, apalagi baru baru tahu ya. Nah, terus tapi di modern ini diabetes tipe 2 itu seringkali ada komorbid juga ya. Jadi ada P C defisiensi ya, limpanya defisiensi C ya, mudah lelah, berat badan naik ya. Kadang-kadang ada yang ada komorbid seperti itu ya. Dia diabetes tapi berat badannya bisa naik ya. Nafsu makan tidak stabil ya. Nah, kalau kita kan memandang kalau orang diabetes kurus ya. Nah, itu ada juga ya kalau di kita ya. Nah, ternyata kalau ada komorbid seperti itu ya. Nah, terus ada lagi dem heat ya, dem heat apa apa lembab panas ya. Lembab panas itu rasa lengket, berat ya, lidahnya tebal, berminyak. Makanya kalau di TCM itu suka lihat, coba lihat lidahnya Pak. Nah, dilihat ya. Oh, lidahnya merah, berarti kan terlalu panas ya. Lidahnya slippery atau berminyak ya. Nah, itu berarti ada lembab ya atau lengket ya. Nah, itu kadang-kadang bisa kita diagnosa dari lidah ya. Boleh kita diagnosa dari diagnosa penunjang, ya anamnesa, pemeriksaan fisik, tapi kita bisa lihat di lidah, nadi, ya. Nah, itu bisa ketahuan juga, ya. Nah, dahak dengan blood stasis, nah akhirnya terjadilah kebas, kesemutan, luka sulit sembuh. Nah, ini hubungannya. Nah, kalau biomedis si diabetes karena dia penumpukan gula di darah, ya, karena tidak bisa menjadi sel target, ya. Kan kalau kita makan tuh harusnya kan jadi sel target ya supaya bisa menjadi energi. Nah, karena si gula tadi tidak bisa menjadi apa energi ya, karena pintunya tadi tidak cukup ya, akhirnya gula itu numpuk di pembuluh darah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya terjadi kesemutan, kebas ya. Akhirnya karena darah itu bawa nutrisi dan oksigen, akhirnya lukanya susah sembuh kalau ada luka ya. Nah, ini ada hubungan ya. Tapi kalau TCM dia menganggap itu phlegm dan blood stasis ya. Akhirnya kebas dari dahak, phlegm, dem ya, dari apa lembab, dari tan ya jadi phlegm ya. Tan phlegm itu sama ya. Nah, jadi lembab, dem, jadi phlegm ya. Terus jadi bab stasis ya. Akhirnya kebas dan eh, kesemutan luka sudah sembuh ya. Itu. Nah, bagaimana dengan puasa ya? Puasa ini dengan sahur berbuka yang benar, dia akan menurunkan apa eh, limpa yang terlalu ekses atau terlalu heat, terlalu panas ya. Jadi dengan puasa berarti kan stomach kita eh, dia akan menurunkan. Tadi kan Sioke ini ada hubungan dengan mindal jauh. Mindal jauh itu terlalu panas ya, terlalu heat ya. Nah, dengan kita puasa dia akan turun ya. Nah, dengan kita mengurangi pola makannya yang lembab panas ya, atau yang kalori yang berlebih ya.
Nah, membantu yin tidak terkuras, tidak terus-menerus terkuras, ya, karena lonjakan glukosa atau insulin. Nah, kalau kita nggak bekerja sampai insulin nggak resisten, ya, nah itu ada hubungannya, ya, supaya nggak dipaksa terus hormon glukagon yang kerja, bukan hormon insulin yang kerja. Nah, kalau ini nggak yin terus yang kerja, ya, gantian, ya, ditransportasi, ya, yang kerja bukan yin, ya, jangan terkuras yinnya, ya. Nah, di biomedis paralel, ya, ternyata dia bisa puasa itu bisa apa menurunkan gula, lonjakan gula, ya, phosphatidylate glucose spike ini lonjakan gula, ya, saat kita makan tuh ada terjadi lonjakan gula, ya. Dengan puasa lonjakan gula itu akan membuat stabil, ya, karena akan dipakai, ya. Terus tidak terjadi penggunaan insulin yang berlebih, ya, turun, ya, kerja insulinnya. Nah, akhirnya insulinnya lebih sensitif, ya, insulinnya lebih sensitif, ya, sensitivitas insulinnya meningkat, ya. Nah, dengan puasa juga inflamasinya akan turun, ya, interleukinnya, yang interleukin 6, TNF alfa, ya, ini marker-marker pada inflamasi, ya. Nah, dia akan turun, ya, inflamasi akan turun, ya. Nah, ini ada terhubung, ya, luar biasa, ya, keren juga, ya. Saya tuh senang belajar, ya. Nah, ada lagi apa nih? Pola tertentu. Nah, tapi ada pola tertentu yang harus diwaspadai, ya. Kalau misalnya tadi kan yin defisiensi, ya, tapi kalau kondisi yang defisiensi, yang tuh yang tadi yang panas, kalau yin tuh dingin, yang tuh atas, yin tuh bawah, ya. Pokoknya kalau yang tuh yang eh, panas atau dingin yang yin, ya. Gimana ya menjelaskannya, ya? Pokoknya ada yang ada yin, yang tuh di atas, yin tuh di bawah, ya. Nah, kalau yang defisiensi atau cold, ya, jadi terlalu dingin, ya. Nah, ini dia mudah diare, lemah, ya. Nah, kalau dia puasa bisa memperburuk, ya, keadaan, ya. Makanya harus diobatin dulu, ya. Jangan sampai nggak diobatin dia puasa, ya, karena dia yangnya defisiensi, ya, akhirnya dingin, ya. Nah, kalau yin defisiensi dia panas berarti, ya. Nah, ini dia bisa, apalagi ada yang C-nya defisiensi, ya. Jadi energinya terlalu rendah, ya. Nah, ini orang yang mudah pingsan, ya, atau gulanya terlalu rendah. Nah, ini harus dimodifikasi puasanya. Bagaimana cara puasanya, terus pemantauan, ya. Nah, ini ada kasus tertentu. Nah, ternyata di TCM pun memandang ini, ya. Jadi kalau kita terlalu yang defisiensi berarti dia dingin, ya. Itu dia sering diare, ya, lemah, ya. Nah, ini agak hati-hati, ya, untuk puasa, ya, diobatin dulu, ya, atau C-nya, ya, energinya, ya, kalau orang yang mudah pingsan atau hipoglikemik kan turun juga gulanya. Nah, harus dimodifikasi dengan berbukanya, dengan sahurnya, ya, itu, ya. Nah, ini ada tadi sudah dari umum, ya, puasa, terus dari diabetes, ya, terus dari dispelenemia, dispelenemia kolesterol, ya. Nah, kolesterol ini, ya, dianggap dari dahak dan lembab, ya, terjadilah liver stagnasi, ya. Jadi livernya yang terganggu, ya, kalau di PCM pada pada dispelemedia, ya, dispelemedia ini hiperlipidemia, ya. Nah, ini bagaimana TCM berperan, ya, di sini, ya. Nah, peran TCM ini kan ini liver, ya. Kalau kalau di TCM-nya nama kan ini liver, ya. Nah, livernya memastikan qi ini harus mengalir, energi ini harus mengalir, ya. Shui se, ya, shui si, ya. Shui si ini harus mengalir, ya. Dan stres emosional bisa menyebabkan kan stagnasi. Nah, liver ini disangkutkan dengan emosional juga, ya. Kalau di TCM, nah, keren lagi kan. Jadi liver ini orang yang emosional, ya. Hati-hati livernya, ya. Livernya ini bisa keganggu, bisa naik, ya. Bisa tensinya jadi naik. Liver yang hyperactivity namanya, ya. Dia naik ke atas, ya. Nah, makanya dari TCM tuh organ pun dianggap dia ada misalnya orang yang sering dikejut-kejutin, ya. Nah, itu lama-lama ginjalnya lemah, ya.
Nah, kalau di TCM itu suka melihat seperti itu juga ya. Nah, liver ini emosional ya. Jadi kalau orang yang emosionalnya stres ya, nah ini akan menyebabkan liver stagnasi ya, liver C stagnasi ya. Nah, stagnasi yang berkepanjangan akan memanaskan dan mengentalkan sehingga terjadi dahak tersumbat. Ya, dahak tersumbat terjadi blood stasis ya. Jadi darahnya akan tersumbat ya. Nah, kalau di biomedis ya, ini paralel juga ya. Kalau kita stres ya, akan terjadilah peningkatan hormon kortisol ya, sehingga akan makan berlebih. Kadang orang stres itu kan makannya berlebih ya. Nah, akhirnya resistensi insulin ya. Akhirnya jadi eh, kolesterol yang tinggi ya, LDL yang tinggi, triglycerida yang tinggi, HDL yang rendah ya. Akhirnya terjadilah disfungsi metabolik pada hati ya. Jadi terjadi permasalahan di hati, di liver ya. Nah, ini ada hubungan kan nyambung ya hubungannya dengan apa? Dengan TCM dan biomedis ya. Nah, ini saya gali kenapa ya apa ya biar ada kesinambungan antara TCM dengan biomedis ya itu. Jadi ini untuk ke apa hiperlipidemia ya. Nah, ini puasa memberikan riset ya, riset pada liver dan P ya, liver dan limpa ya. Nah, puasa disertai stabilisasi emosi dan ritme tidur Ramadan. Nah, ini menurunkan reaktivitas stres dan memperbaiki keteraturan makanan. Nah, mengurangi phlegm ya, dahak ya. Nah, makanya puasa ini melatih kita bukan hanya sekadar kita mengatur pola makan ya, tapi dengan puasa ini kita melatih emosional ya, melatih emosional, kesabaran ya. Nah, di Islam pun sudah jelas ya, kalau kita pengobatan tuh bukan hanya dengan body aja ya, tapi body, mind, soul, spirit dan energi ya. Body, pikiran kita, body, mind, pikiran kita, body tubuh kita, mind, pikiran kita, spirit jiwa kita ya, body, mind, soul, jiwa, soul, spirit, energi kita ya, body, mind, soul, spirit dan energi ya. Nah, itu berhubungan semua ya. Makanya kalau kita stres ya penyakit itu datang kemana-mana ya. Tadi bisa stres itu mengakibatkan tensi naik ya, liver yang activity ya kalau di TCM ya namanya. Kalau kita stres bisa naik tensi juga sama ya. Nah, dengan kita puasa ini ya bisa menstabilkan emosi kita karena kita latih ya. Terus ritme tidur kita menjadi terjaga ya. Terus kita mengurangi makanan-makanan yang apa yang berlemak ya, mengurangi makanan-makanan yang apa membuat dahak lembab ya. Nah, ini luar biasa ya. Itu puasa dari PCM. Nah, ada lagi ya puasa dengan fatty liver ya, fatty liver ya. Jadi lemak di hati ya, lemak di hati ya. Nah, kalau di TCM dianggap lembab lembab panas ya, lembab panas atau dahak akumulasi di liver ya. Nah, kalau kita kan lemak di liver ya, itu ya. Nah, dia menganggap itu dahak ya, dahak ya. Nah, Demhit ya di liver ya, Demhit ini lembab panas ya di liver atau di gallbladder ya. Gallbladder itu apa kandung empedu ya. Di empedu kita ya apa itu akan terasa penuh ya, akan penuh mual ya. Kalau kita lihat lidahnya kuning berminyak ya itu. Jadi jadi kita lihat di TCM ya lembab panas itu di liver ya, terus apa empedu ya. Nah, karena empedunya itu akan terasa penuh, mual. Ya, kalau kita lihat lidahnya kuning berminyak ya. Kalau kita lihat lidahnya, nah ada kuning-kuning agak berminyak ya. Nah, biasanya agak mual ya.
Nah, Plemdem ini akumulasi dari obesitas. Nah, makanya saya turunkan berat badan ya, berjuang banget ya dari 98, 96, terus kemarin terakhir 88, 87, sekarang 86 ya. Kemarin saya timbang udah 86 ya. Nah, mudah-mudahan bisa konsisten ya. Plemdem ini eh, dahak lembab ini akan mengakumulasi akhirnya berat badan naik ya, obesitas ya, lemah ya. Nah, kita kalau gemuk itu memang lemah ya. Di China itu orang kuat jalan ya karena kurus-kurus badannya, karena dia biasa terjalan ya. Nah, karena kita gemuk ini kan mager ya, mager. Saya rasakan pernah di 98 itu. Wah, itu nggak bisa ya. Wah, harus saya turunkan ya berat badan ya. Nah, akhirnya terjadinya blostasis ya, terasa nyeri tumpul ya, pembesaran ya, lidahnya swollen bisa ya, lidahnya keunguan. Nah, makanya kalau kita lihat lidahnya ungu, itu biasanya bisa juga ada bloodstasis, ada penyumbatan ya. Nah, di barat juga ngelihat lidah ungu tuh ya sama ya, ada penyumbatan ya. Lidah pucat itu berarti anemia bisa ya. Nah, itu mirip ya, mirip banget ya. Nah, kadang-kadang kita mengkaji pasien itu tidak hanya menggunakan biomedis, tapi kita kadang-kadang menggunakan TCM ya. Ada lagi selain itu ilmu lain lagi ya. Nah, kalau saya suka ada farmakologi, ada yang lain-lain ya, masih banyak ya. Nah, puasa itu membantu mengurangi input lemak atau kalori yang berlebih ya. Kalau di TSCM tadi meningkatkan transformasi ya. Jadi cadangan kita itu dipakai ya sehingga terjadilah penurunan pada fatty liver ya, lemak di hati ya. Nah, kalau di biomedis itu terjadilah autofagi pada sel hepatik. Jadi sel kita tuh di restart ya, diperbaikin ya. Nah, terjadilah oksidasi ya, apa antioksidan ya pada fatty acid ya. Nah, jadi liver kita bagus ya. Terjadilah lipogenesis ya, pemecahan lemak di hati ya. Nah, ini sama ya kalau di TCM membersihkan dahak apa lembab panas ya, terus mengurangi dahak ya, terus dia melancarkan stagnasi ya. Cuman stagnasi itu supaya dia lancar, ya sirkulasi darah lancar, ya. Nah akhirnya liver kita tidak jadi fatty, ya tidak jadi lemak, ya. Mudah-mudahan yang saya ngajar ini agak nyambung ya. Saya juga tahu nih nyambung nggak kira-kira ya. Tapi sudah saya bandingkan ya dengan TCM dan medis barat ya. Harusnya kalau yang sudah pernah belajar lebih mudah ya. Tapi kalau yang belum pernah belajar, yang awam bisa melihat biomedis ya. Tapi kan saya jelaskan juga dengan kata-kata ya, dengan ternyata puasa ini bisa mengurangi kalori ya. Puasa ini bisa mengurangi pengumpulan makanan di lambung ya. Itu kan bahasa awam ya. Jadi bahasa awam, bahasa biomedis, bahasa TCM ya. Tadi saya gabungkan. Mudah-mudahan bisa nyambung ya. Nah, bagaimana dengan asam urat ya? Nah, asam urat ini dipandang di TCM ini damp heat ya, lembab panas ya di bawah ya, lower GO ini di bawah ya, dan terjadi stasis ya, penyumbatan ya, dan terjadi masalah di ginjal ya, masalah di ginjal ya, sama asam urat kan akhirnya jadi batu ginjal ya, bukan batu permata ya. Kalau batu permata enak ya. Nah, kalau asam urat batu ginjal ya, itu nggak bisa dijual ya. Nah, kondisi GUT ini atau asam urat ini seringkali ya ada, karena dia tadi lembab panas ya, dia ada merah, bengkak, nyeri tajam, panas ya, dolor, tumor, kalor. Kalau di medisnya ya, medis konvensionalnya ya. Nah, terjadi merah, panas, merah, bengkak, nyeri tajam ya. Terus terjadilah blood stasis ya, penyumbatan, nyeri menetap, bengkak keras ya. Makanya kalau orang asam urat kan benjol-benjol ya di sendi-sendinya ya, benjol-benjol karena purin, penumpukan purin ya, panas, nyeri ya, kesentuh aja sakit ya, kadang di jempol kakinya ya sampai nonjol atau bentuk topi ya. Nah sama, kalau TCM itu memandang dia lembab panas dan dia terjadi blood stasis ya, akhirnya nyeri menetap, bengkak ya karena terjadi penyumbatan ya. Nah, kidney-nya defisiensi ya, kidney-nya tuh defisiensi ya. Ini itu apa? Ginjalnya.
Ginjalnya itu defisiensi ya. Nah, sedangkan ginjal itu kan metabolisme air ya. Nah, di TCM sama ya, dia metabolisme air ya. Nah, kalau dia kidneynya bermasalah, defisiensi ya, akhirnya terjadilah tambah gout ya. Makanya kalau kita ada asam urat, minum air putih ya yang banyak ya, jangan minum teh ya. Minum teh itu meningkatkan asam urat ya, apalagi minum kopi ya. Nah, kalau ada lambung kena juga ya. Nah, makanya kalau puasa itu makan yang berbuka yang baik-baik ya, yang bagus-bagus ya. Nah, puasa ini menurunkan asupan purin ya, asupan dari makanan kita kan karena kita sudah berkurang makan makanan yang biasanya tadi makan terus empat sehat lima sembarangan ya. Nah, puasa ini cuma 2 kali kita makan ya, di sahur, di buka ya, malah ada yang cuma 1 kali ya. Nah, tapi untuk mengurangi ini kita bisa dehidrasi ya. Nah, dehidrasi ini akan menyebabkan kristal kristal urat ya makin numpuk ya. Makanya asupan air tuh jangan jangan kurangi ya, walaupun kita cuman subuh sama maghrib ya, tapi kita asupannya kita tetap jaga ya. Misalnya berat badan kita 80, misalnya 80 itu berarti 4 liter ya. 2 liter subuh, 2 liter berbuka, atau yang berbuka lebih banyak ya, ditambahin lagi ya itu. Nah, ini nyambung ya sama dengan TCM ya. Nah, terus puasa merupakan asuhan purin ya tadi ya. Makanya kalau kita puasa, kita harus pilih-pilih makanan yang memang tidak berpurin ya. Atau kalau di TCM memicu demhit ya, lembab panas ya itu. Ya, asupan-asupan misalnya tadi seafood ya, terus kalengan ya, terus jeroan ya. Nah, itu menyebabkan lembab lembab panas ya, atau menyebabkan purin ya. Nah, puasa dan yin yang, yin yang tuh, yin tuh bawah, yang tuh atas, atau malam atau siang ya. Nah, ini memberikan ritme yang harian ya pada TCM ya. Jadi puasa ini melatih tubuh kita ya, menguras ya. Jadi sangat baik puasa nih ya. Sayang kalau nggak puasa ya. Di samping dia memang kewajiban kita, pahala buat kita ya, ternyata Allah menciptakan puasa ini untuk menyehatkan ya, menyehatkan tubuh kita ya, menguras ya. Itu luar biasa ya. Nah, puasa ini di TCA melatih ritme harian ya. Jadi siang itu kan dominannya adalah yang, karena yang itu yang siang, yang panas ya. Yang sering action adalah yang ya. Kalau malam itu pemulihan, yin ya, yin yang bekerja ya, yin yang bekerja. Nah, makanya kita harus stabil ya. Jangan kita pakai yang terus tapi yin enggak ya itu. Nah, gangguan yang di malam hari, yang berlebihan di malam hari menyebabkan panas ya, karena yang itu kan siang panas ya. Kalau yang berlebih, dia akan menyebabkan panas ya, akhirnya gangguan tidur ya, akhirnya memperburuk liver kita ya, liver kita terjadi penyumbatan ya. Nah, dalam biomedis lonjakan glukosa malam terjadi gangguan insulin ya, gangguan insulin ya. Makanya kita nggak boleh ya yang makan yang berlebihan ya, nanti malamnya keganggu ya. Atau kalau dari biomedis, nanti lonjakan glukosanya terjadi pada malam, padahal malam itu kita butuh istirahat, butuh yin ya. Nah, butuh yin, butuh istirahat ya, bukan yang lagi, yang tuh untuk siang ya. Sejak matahari terbit itu yang ya, tapi kalau sudah matahari tenggelam itu yin ya. Nah, Ramadan yang baik itu harmonisasi yin dan yang harian ya. Nah, jadi terjadilah metabolik yang bagus ya. Nah, kita sesuaikan. Oh, kalau kita yang udah untuk siang, ya yin untuk malam. Jangan kita berlebih yangnya, nanti keganggu yinnya malamnya. Ya, kalau di biomedis tadi keganggu, nanti lonjakan glukosa tinggi malam hari. Padahal kita udah istirahat ya, numpuk. Makanya kalau kita sudah makan tuh bagusnya jalan ya.
jalan, habis makan tuh jalan ya itu. Nah, itu supaya apa? Menurunkan yang banyak tadi ya dipakai glukosa kita ya. Itu. Nah, ini puasa organ clock ya di TCM ya. Nah, fase organ clock atau jam organ pada Ramadan ya, sahur mendekati fase lambung, waktu lambung ya berakhir ya. Nah, sahur itu ada waktunya, ada waktu lambung namanya. Nah, sahur itu mendekati waktu lambung ya berakhir ya. Nah, idealnya sahur tidak berat, mudah dicerna, dan hangat. Ya, kita usahakan sahur itu tidak berat, mudah dicerna, dan hangat. Ya, supaya untuk tidak membebani pada lambung kita. Ya, siang hari pi tidak terbebani, akhirnya si limpa kita tidak terbebani karena makan tidak terus-menerus kan. Biasanya kalau kita nggak puasa, kita makan terus-menerus, ya kan? Sehingga memberikan ruang regulasi transportasi. Jadi yang sisa-sisa cadangan tadi dipakai semua, ya, dikuras, ya. Jadi puasa itu memang benar menguras rohani, menguras jasmani, ya. Nah, di Islam ya luar biasa, ya. Nah, ini ada herbal ya, tapi nggak semua karena banyak banget PPT ini takutnya nggak sempet ya, jadi saya nggak banyak ya. Nah, kalau di TCM itu ada namanya For Nature ya. Jadi ada apa? Ada empat 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 musim ya kali ya. Dia For Nature ya. Nah, dia sebutkan ada cold dingin, ada cool ya, ada warm, ada hot yang panas banget ya. Warm tuh suam-suam, cool tuh dingin-dingin suam ya. Nah, dia juga ada 5 rasa kalau di TCM itu ya, memandang tanaman itu digunakan untuk cold, cold, warm, raw ya, makanya suka untuk dingin, untuk panas ya. Ada lagi ada 5 rasa ya, sour ya asam ya. Jadi tanaman herbal itu disangkut pautkan dengan rasa ya. Jadi masuk meridian mana, rasa, meridian ya. Nah, itu di TCM ya. Sour nih asam ya, bitter nih pahit ya, sweet nih apa manis ya, seperti saya ya gitu ya. Purgen nih ini biar nggak ngantuk maksudnya. Purgen nih apa pedas ya. Salty ini adalah asin ya. Jadi ada 5 rasa ya kalau di TCM, ada sour ya, asam, pahit, manis, pedas, asin ya, karena dia punya 4 musim ya di sana ya. Nah, kalau kita kan musimnya tropis ya. Tapi kita banyak musimnya, musim duren, musim mangga ya. Canda. Nah, meridian tropis masuk ke meridian mana? Dan fungsi utama misalnya clear heat, drain dam, tonify chi, movement ya. Karena kita kan tropis ya. Jadi kita cari yang mengklirkan panas ya, bisa menurunkan lembab ya, mendrain lembab ya, terus bisa mentonify chi ya, menaikkan chi ya, bisa melancarkan sirkulasi ya. Nah, ini ada tanaman-tanamannya yang kita gunakan ya. Kayu manis atau rokui ya, kalau di China disebut rokui ya. Nah, dia bersifatnya menghangatkan ya, pedas atau agak sedikit manis ya. Kayu manis namanya ya. Menghangatkan yang ya, melancarkan meridian. Catatan pada pola heat berlebih harus hati. Nah, kalau orang yang terlalu heat, terlalu panas nggak boleh ya. Nah, tapi kalau orang yang tidak terlalu heat, terlalu panas boleh ya. Nah, ini boleh kita konsumsi ya di waktu subuh ya. Dibikin minuman ya boleh ya. Atau sambiloto. Nah, sambiloto ini pahit ya, king bitter ya. Kalau yang nggak suka pahit-pahit jangan ya. Atau makan sambiloto lihat saya ya, jadi netral ya. Ya. Nah, namanya Chuan Qian Lin ya, Chuan Qian Lian ya. Nah, lebih dekat dengan clear heat, dia bisa membersihkan panas ya. Dia bisa meresolve toksin ya, racun ya. Rasanya pahit, dingin ya, walaupun dia pahit dia dingin ya. Dia bisa menurunkan lembab panas ya, dia sebagai antiinflamasi ya, cocok untuk pola Demhit. Nah, misalnya tadi Demhit tadi fatty liver ya, dengan lidah kuning berminyak. Nah, kita lihat lidah kita. Nah, lidah kita kuning berminyak. Nah, sudah.
konsumsi rebusan sambiloto ya, tapi pahit ya. Nah, ada lagi seledri ya, sincai ya, nah, cenderung cool, dingin ya. Dinginnya gak dingin kayak cold ya, ini cool ya, cool man ya. Menenangkan liver ya, jadi liver kita ditenangkan ya, supaya nggak naik, nggak stres. Nah, makanya seledri itu kan sedatif sifatnya, nyambung kan dengan farmakologi. Seledri itu sifatnya sedatif. Nah, di TCM dia karena cool ya, dia bisa menenangkan liver. Liver tadi emosional ya, liver yang emosional yang naik, liver rising ya, makanya bisa jadi hipertensi. Nggak boleh ya, kita emosional ya, naik hipertensinya. Nah, dengan seledri kalau ada yang hipertensi ya. Kenapa seledri bisa? Dia menurut karena cool tadi bisa menurunkan liver yang rising. Tapi kalau di farmakologi benar sama, dia sifatnya menenangkan, dia sifatnya diuretik, dia sifatnya vasodilatasi, membuka pembuluh darah. Sifatnya lagi fitosterol ya. Dia bisa mengurai plak, anti arteriosklerosis ya, arteriosklerosis ya. Jadi dia bisa sebagai anti arteriosklerosis ya, anti plak ya. Nah, ini bisa membantu drain dam ya. Dam ini lembab ya. Nah, nyambung kan, nyambung ya, nyambung banget ya gitu. Nah, terapi lintah ya, banyak orang, Pak Alfian, terapi lintah bang boleh puasa, boleh lah ya, kan dia nggak ngenyangin ya, nggak ngenyangin, nggak masukin makanan ya, nggak bikin kenyang ya. Kalau ngimpus kita puasa saya, tapi ngimpus isinya makanan kan ya. Nah, fungsi lintah apa? Ya, untuk melancarkan aliran darah ya, supaya kita tidak terjadi penyumbatan ya, supaya tidak ada kebas, kesemutan ya, karena sirkulasinya buruk ya. Nah, itu bisa dilancarkan. Atau luka yang bukan karena diabetes ya, misalnya luka sudah sembuh, dia bisa juga melancarkan atau nekrosis ya. Tapi jangan yang diabetes ya. Kita lihat dulu, kalau diabetes tinggi nanti lukanya tambah susah ya. Nah, tapi kalau di biomedis dia sebagai antikoagulan, antiinflamasi, dia bisa meningkatkan sirkulasi ya darah ya. Kita berapa menit lagi, tinggal dikit lagi sih ya. Nah, ini koagulan ya, tadi hati-hati ya kalau untuk lintah, kita harus menyiapkan SOP ya. Orang ini ada nggak pengencer darah ya, atau darah encer ya, atau anemia ya. Terus kita juga sterilisasi ya, infeksinya kontrol ya. Terus kita buat infant consent ya. Terus apa lagi? Nah, ini terakhir ya. Jadi kalau dari TCM, kalau dari biomedis, seperti apa insulin resisten ini ya? Resisten insulin ini kalau di TCM dia limpanya defisiensi ya, C, limpa dan energinya defisiensi ya, ditambah dengan lembab, akumulasi lembab ya, terjadilah resistensi insulin ya. Karena insulin ini eh, apa, kalau di kita ya karena sudah sering dipakai ya. Nah, kalau ini kan dia defisiensi karena sering dipakai ya. Terjadi akumulasi ya. Kalau hiperlipidemia ya, kolesterol tinggi, LDL tinggi, trigliserid tinggi, LDL-nya rendah. Nah, ini berhubungan dengan dahak lembab, terjadilah obstruksi. Nah, kolesterol juga nyumbat, dahak lembab juga nyumbat ya. Ini sama, ya mirip sekali ya. Fatty liver. Nah, fatty liver kalau dari TCM dia terjadilah lembab panas pada liver ya. Nah, lembab panas pada liver terjadilah nanti obstruksi ya, terjadilah fatty liver ya, atau inflamasi kronik ya, karena heat ya, panas toksin, panas panas racun ya, kalau di TCM panas toksin ya. Kalau por mikrosirkulasi jadi apa, sirkulasinya rendah ya, sirkulasi pembuluh darah rendah. Nah, ini kalau di TCM memandang adalah penyumbatan blood stasis ya. Nah, mirip ya, mirip sekali ya integrasinya ya. Oke, terima kasih. TCM, mendengarkan Ya, bagaimana TCM. tradisional Chinese medicine dari negeri tirai bambu ini memang sungguh sangat luar biasa. Banyak banget yang nanya, ngejar nggak nih waktu kita? Yang jelas, Ikhwan Akhwat, kalau Nanti kita upload. puasa sekarang ini seperti yang tadi Bung Alfian bilang,
mau itu asam urat, mau kolesterol, ataupun juga diabetes, bahkan fatty liver itu bisa diatasi dengan puasa. Benar. Tapi tetap dengan menggenggam STD. Kalau habis makan sahur jangan duduk tidur, Oh, jalan. STD. Tambah Paling enggak lagi. kalau ke masjid atau ke musola jalan kaki gitu ya. Kita Iya, boleh benar. boleh langsung ke pertanyaan Boleh, ya. boleh Mbak Nini. Oke, Silakan. sebentar. Ini saya agak batuk-batuk dikit, jadi saya menggunakan minyak buatan sendiri. Ya, Iya, bagus. jadi nggak gatal. Ini pertanyaannya dari Pak Ansor di Depok. Ya, Kalau obat antibiotik itu beneran harus dihabiskan ya? Ini pertanyaan yang ingin banget dijawab karena katanya kalau enggak bisa virusnya jadi kebal. Ini bener nggak sih? Terus sekaligus ini dengan pertanyaan yang kalau kita minum obat dari dokter, boleh nggak sih kita kombinasikan dengan apa yang kita dapat dari TCM ini? Terima kasih. Iya, iya. Satu tadi antibiotik, satu lagi obat medis dengan campur. Ha. herbal. Ya, oke, saya catat. Aku lupa. Jadi memang antibiotik itu kan dia ada jangka ya, jadi takutnya resisten ya, karena Mhm. namanya biotik ya menekan bakteri ya. Nah kalau bakterinya nggak mati, dia resisten, dia kebal, lebih kuat lagi antibiotiknya nanti ya, itu secara medis ya. Nah tapi kalau misalnya kita bisa menemukan itu secara herbal, ya boleh, kan banyak herbal-herbal antibiotik sekarang ya. Tapi kalau memang darurat, ya kita butuhkan medis, kita gunakan, ya. Tapi kalau misalnya apa bisa kita kombinasi, boleh juga, ya selang 1 jam biasanya ya dengan antibiotik ya. Nah, kayak saya ini kan kemarin karena kecapean dari BP POM ya, ketemu audiensi dengan kepala BP POM terus dengan dirjen ya. Mhm. Lelah banget ya. Nah, akhirnya kena batuk flu juga. Akhirnya saya menggunakan herbal aja ya, yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi kalau daya tahan tubuh, kalau virus kan dia hilang ya. Nah, tapi kalau takut ada infeksi ya boleh menggunakan Sambiloto itu kan untuk infeksi juga ya, untuk antibakteri ya. Nah, tapi kalau misalnya infeksi bakterinya yang ganas, itu harus terpaksa memang kita obat medis dulu ya biar supaya dia mati ya. Nah, tapi jangan lupa Mhm. setelah kita makan antibiotik kita harus minum probiotik ya karena bakteri kita mati semua ya, bakteri kita mati semua, yang baik pun juga mati ya. Mhm. Karena antibiotik yang namanya antibakteri ya, bakteri apa aja dihantam kan, nggak milih deh, bakteri kamu baik, bakteri bakteri ini apa tidak baik, enggak ya. Jadi semua bakteri di apa dimatikan semua ya, makanya kita butuh probiotik untuk menghidupkan bakteri-bakteri yang baik ya. Jadi kalau misalnya kita makan antibiotik ya dihabiskan ya kalau bisa ya. Nah, nanti kalau memang sudah sembuh ya bisa digantikan dengan herbal ya. Ya, tapi cari dulu penyebabnya apa ya, bakteri. Misalnya kalau kita di lingkungan kumuh, TBC, nah itu kita coba ventilasinya Mhm. dibuka ya, udaranya kena sinar matahari karena dia nggak mau kena matahari ya, bakteri tuberkulosis itu ya. Nah, itu harus penting. Makanya kadang-kadang dia demam suam-suamnya di sore ya, itu ya. Terus tadi herbal dengan medis boleh tadi kan barusan saya ngomong ya. Selang 1 jam aja ya, selang 1 jam atau 2 jam kalau takut ada kontraindikasi ya. Tapi Mhm. ada herbal-herbal yang memang misalnya dia makan pengencer terus dia minum herbal bawang putih ya atau seledri ya. Nah itu kan mengencerkan darah semua. Nah itu kalau dia masih dosis simplicia atau rebusan itu masih aman. Tapi kalau sudah dia dosisnya ekstrak, nah itu agak hati-hati cara penggunaannya ya. Harus memang orang yang sudah belajar herbal ya, karena takutnya nanti malah pendarahan ya. Nah, juga harus kita tahu herbal nih fungsinya saling berlawanan nggak dengan si obat medis ya, atau saling sinergis ya. Nah, itu ada antagonis, ada namanya sinergis. Nah, itu juga kita lihat terus kontraindikasinya ya. Nah, itu banyak lagi ya. Tapi kalau mau eliminasi yang aman ya 1 jam sampai 2 jam ya, baru herbal atau obat medis ya itu. Oke. Ini pertanyaan dari Pak
Haji Mulyadi ya yang ada di Ciawi. Assalamualaikum Pak Alfian. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita puasa seharian nggak makan nggak minum, secara teori energi berkurang kan? Di Ya, dalam agama kita justru puasa menyehatkan. Kalau sudut pandang TCM terkait dengan puasa yang menjaga konsep keseimbangan tadi yin yang dan qi tadi itu gimana penjelasannya? Terima kasih. Ya. ya. Memang kan kita disarankan sahur, ya. Sahur tuh disarankan, ya. Berbuka juga harus, ya. Nah, tapi ya maksudnya dalam batas normal, bukan berlebih, ya. Nah, kalau kita misalnya kekurangan juga nggak bagus, ya. Misalnya kita kurang minum tadi ya, dia ada asam urat, ya. Mhm. Tapi dia minumnya kurang, jadi batu nanti, ya batu ginjal, ya. Nah, makanya dia minum, harus asupannya benar. Misalnya dia berat badan tadi 80, paling nggak 4 liter, ya. Nah, 2 liter di subuh, 2 liter di maghrib, ya. Pokoknya 4 liter deh sehari, ya. Dari subuh, sebelum subuh, atau dari habis maghrib sampai subuh, ya. Diatur, ya. Nah, karena nggak boleh, kalau kurang juga nggak boleh, ya, berlebih juga nggak boleh. Nah, tapi kan kebanyakan kita ini kan penyakitnya berlebih. Mhm. Ya, kalau kita ini kan banyak yang berlebih, ya. Nah, makanya puasa itu menyehatkan, ya, kalau bagi yang berlebih, ya. Nah, tapi nggak boleh juga mengurangi, ya, nggak boleh juga kita memaksakan, ya, kita sudah istilahnya itu sudah kurang banget asupannya, ya, malnutrisi misalnya, ya. Nah, kita juga harus masukkan nutrisi-nutrisi yang baik. Ya, kalau kita mau nutrisi ya kita nggak ada gula, boleh kita rendam kurma ya 3 biji, ya. Tapi nggak ada gula ya syaratnya, ya. Madu Mhm. boleh, ya, itu kan meningkatkan glukosa, terus apa, energi kita kan. Kalau manis tuh kan naikkan energi kalau di TCM, ya. Manis tuh, makanya kalau saya manis kan energinya terus-terus menerus, ya. Itu cari ayat pembenaran itu Mbak Dening, bercanda itu. Ah, yes, biar biar seger ya. Oke. Ini dari Bekasi, Ibu Nur bertanya, Iya, kok sering ya merasa lemas menjelang asar? Apakah ini murni karena gula darah turun selama puasa atau di dalam TCM ini ada penjelasan soal jam di mana organ tubuh yang melemah di waktu tertentu? Terima kasih. Ya. ya, di biomedis pun dijelaskan, ya. Jadi kalau tadi kan kayak jam 11 itu kan kita ngerasa lapar, ya, lapar banget, Mhm. kerucuk, 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 ya. Nah, nanti jam 1 kita sudah seger, ya, karena gula di hati dan di otot tuh tersimpan di paki, ya. Nah, nanti sore itu berasa lapar lagi, ya. Nah, itu mulai lemak di paki biasanya, ya, untuk dijadikan energi. Ya, tadi kalau di TCM, ya kan, dia memaksimumkan cadangan-cadangan di limpa tadi, ya. Limpa tadi tujuannya transportasi, ya. Nah, dia mendistribusikan semua cadangan, ya, dipakai semua. Nah, makanya ya terasa lapar, ya. Kalau haus otomatis, ya, karena kita nggak minum-minum, ya. Mhm. Karena asupan air tuh harus, ya, karena penting, ya, air putih, ya. Nah, yang puasa ini yang nggak tahan tuh haus sebenarnya, ya. Nah, itu karena apa, dikuras, ya, dikuras, ya. Makanya bisa kita kurus, ya, gula kita terkontrol, ya. Kalau orang ada gula, gulanya akan normal, bagus, tapi nggak ngembat, ya. Maksudnya malamnya itu nggak 4 sehat 5 sembarangan, ya. Kalau dia bilang, oh, saya udah puasa Pak Alfian, rutin segala macam, ya. Tapi malamnya 4 sehat 5 sembarangan, ada kolak, ada apalagi macam-macam lah pokoknya, ya, ada gorengan, ya, hajar semua, ya, ya sudah. Kena lonjakan. Nah, tadi kerjanya malam itu yin yang harusnya istirahat, ya, dipaksa lah karena tadi makannya banyak, akhirnya yang bekerja, ya kan, harusnya yin yang bekerja, ya kan. Nah, sama, kita harusnya makan itu nggak berlebih supaya tadi yang dikuras tadi sempurna, ya. eh, Cadangan tadi terpakai, ya, malamnya jangan diembat naik lagi, ya kan. Nah, numpuk lagi, ya, sami Mhm. menolak. Ya, itu. Iya, mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan Ibu Maria yang punya asam lambung, puasa 1 hari itu jam 11 sudah gemeter, kakinya lemes. Kalau
udah seperti itu nggak bisa berdiri dan gemeter terus. Kalau kata dokter sudah kronis. Besoknya puasa coba lagi, jam 3 masih saja gemeter. Kurang lebih karena penjelasan eh, Bung Alfian tadi sudah menjawab. Atau ada yang mau ditambahkan untuk Ibu Maria yang Ya, gampang gemeter? ada yang TCM memandang, ada juga yang harus dilihat ya. Bagi orang-orang yang tadi, misalnya tadi dia apa terlalu lemah ya, terlalu dingin ya tadi ya, diare misalnya ya. Nah, atau dia hipoglikemik tadi ya. Nah, itu juga harus dilihat-lihat juga ya. Atau dia mah tadi kalau di biomedis ada luka ya. Nah, mestinya lukanya disembuhin dulu ya. Lukanya sembuhin dulu ya. Kalau kita ada luka memang di lambung kita hipermis ya. Karena luka itu dianggapnya makanan kalau kita puasa. Karena kan nggak ada makanan lagi di lambung kita. Mm-mm. Lambung itu kan kerjanya tanpa perintah, ya. Dia kerja semau dia. Ada makanan, digiling dia, ya. Ada luka, darah, digiling dia juga. Ya perih, ya, perih, ya. Nah, biasanya kalau dia perih kosong itu lukanya di atas, ya. Ulcus pepticum namanya, ya. Tapi kalau dia di bawah, dia diperparah kalau makan malah duodenum ya di bawah, ya. Nah, makanya kalau kita ada kondisi-kondisi tertentu, obatin dulu ya, obatin dulu baru puasa ya. Setelah perbaikan lukanya obatin dulu ya. Jangan dipaksa ya kalau ada Mhm. keluhan tertentu. Tadi kan saya memandang juga kan. Jadi tidak semua yang bisa berpuasa, kalau ada yang bermasalah ya, yang bermasalah diobatin dulu ya. Oke. Dari Ibu Novi yang ada di Bogor bertanya terkait dengan herbal yang vitamin buat anak nih untuk kekebalan tubuh anak. Ada nggak sih? Ada banyak, banyak sekali ya. Temulawak itu nafsu makan, kunyit ya, itu antiviral ya. Bisa lagi apa, adas ya yang menghangatkan sedikit ya, jangan terlalu banyak ya. Adas ya itu yang menghangatkan dikit, kunyit ya. Kalau anak-anak tuh bikin gami aja bagi gelatin ya. Kemarin kan anak saya kena campak ya. Jadi Mhm. campak kan obatnya itu sebenarnya daya tahan tubuh dia ya, bukan obat ya. Nah, kalau antiviral pun juga kalau daya tahan tubuh dia nggak kuat, ya bisa kemana-mana. Nah, Mhm. caranya apa? Naikin daya tahan tubuh dia, ya, suplemen, ya. Nah, saya bikin gummy, ya. Kalau namanya lagi campak, makan aja nggak mau dia, ya. Iya. Kita kasih gummy, ya, kita bikinin, ya. Nah, misalnya kita punya jamu kunyit asem atau beras kencur, ya, atau wedang jahe ya, kita aduk ya, kita rebus ya, api kecil ya, masukinlah gelatin, aduk ya, cetak, Mhm. cetak pakai gambar-gambar apa, beruang lah, gambar sekarang kan sudah ada cetakan yang gambar-gambar kan. Mhm. Udah dikasih ke dia, wah seneng dia kan. Ya memang masuknya cuma satu, dua ya karena mual masih kan kalau orang sakit tuh ya. Nah jadi nggak apa-apa. Nah tapi kan meningkatkan imun dia, ya. Akhirnya cuman kemarin tuh saya intervensi dengan antipiretiknya doang ya, dengan Sunmol ya karena 39 ya, 39 koma lebih ya sampai dingin panasnya tuh tinggi ya. Nah intervensinya itu. Jadi nggak ada obat-obat yang lain ya. Ya saya bikin herbal dan saya bikin gummy itu ya. Nah paling kalau dia ada batuk, nah itu saya kasih yang mengandung echinacea ya. Nah itu yang melancarkan dahaknya ya. Nah itu bisa ditambahkan. Jadi bisa kita bikin dari bumbu dapur ya, bumbu dapur ya dari jahe, kunyit, temulawak ya, bawang putih anak-anak nggak suka ya. Kayu manis bolehlah dikit ya, tapi sepet ya. Cengkeh ya antiinflamasi ya. Nah itu direbus saja, nanti airnya dicampur gelatin ya. Boleh dikasih madu ya. Jadi dia manisnya manis madu ya itu. Oke? Baik, Ibu Anissa ini bertanya, anak saya umurnya 2 tahun dan 7 tahun itu kena penyakit batuk sampai muntah-muntah dan eh, tenggorokannya gatel tapi nggak demam, sering sekali kambuh. Ini kalau pengobatan herbalnya apa ya?
Karena dibawa ke rumah sakit, diuap, katanya buat ngeluarin dahak, tapi ya masih saja seperti itu. Terima kasih. Terus satu lagi makanan yang perlu dihindari mereka apa ya? Iya. Tadi nggak ada demam ya, tapi Mm-mm. batuk kering ya, batuk kering ya, apa batuk berdahak? Berdahak disebut juga. Bawa berdahak juga ya, Mhm. berarti dua, dua ya, mungkin ada beda-beda ya. Jadi kalau dia nggak ada demam ya masih aman lah ya, berarti nggak ada infeksi ya. Cuman batuk dahaknya dari mana ya? Coba dicek alergi ada nggak, misalnya debu-debu di situ ya, atau makanan ya, bisa juga karena alergi ya. Nah, makanya kadang-kadang dokter pun juga ngasih kadang-kadang ada obat yang alerginya ya, anti alergi ya. Kadang-kadang ada batuknya itu karena alergi ya. Nah, coba diperhatikan dulu ya. Mungkin dari alergi kalau nggak ada demam ya. Terus dahaknya nggak hijau ya. Dahak hijau itu karena infeksi ya. Nah, coba dicek apakah ada alergi ya satu. Nah, terus hindarin makanan-makanan yang memicu dia ya. Biasanya gorengan tuh, es ya. Enak Gorengan semua tuh bagi ya, bocah. anak kecil lagi. Itu aja anak Mm-mm. saya ngomong kalau sudah sembuh ya beli es krim. Waduh, dia juga. Jadi dia tuh ada habis campak itu ada batuknya ya, ada batuknya ya. Nah, makanya minta es krim lagi sudah. Ya, 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 insya Allah dia tuh bilangnya. Nah, jadi yang dingin-dingin ya, terus yang berminyak ya. Nah, itu utama ya. Nah, tapi coba diperhatikan lagi apa yang memicu dia, atau debu ya, atau lainnya ya. Atau nanti ya coba kalau nggak ada perbaikan ya coba ke klinik ya, mudah-mudahan nanti ada perbaikan ya gitu, insya Allah ya. Iya. Kemudian ini sudah yang pertanyaan yang terakhir nih. Kalau dari siapa nih? Ibu Sri yang ada di Depok. Kalau puasa emosi lebih mudah tersulut dengan TCM, ada nggak sih kaitannya dengan organ hati atau ketidakseimbangan energi? Cara menenangkannya bagaimana dengan pengobatan tradisional Cina ini? Ya, sama Puasa aja emosi. di, di TCM sama di medis barat itu ya sama ya. Masalah emosi itu adalah masalah psikologi ya, masalah hati, masalah kolbu ya. Nah, di TCM pun juga harus diturunkan ya, emosi itu harus diturunkan karena nanti menjadi stagnasi, liver yang hyperactivity, nanti nanti stagnasi liver ya. Jadi tensi naik ya, stroke, jantung ya, macam-macam ya, kemana-mana ya nanti ya. Nah, di biomedis kita juga kalau kita stres itu mudah marah, kesel, kan naikkan tensi juga sama, ya naikkan tensi, terus mahnya bisa naik, lambungnya perih, ya karena emosi. Nah, caranya apa? Caranya manajemen kolbu, ya misalnya kita mau Mhm. marah, mau emosi, ya kalau kita bisa berwudu, berwudu, ya. Nah, karena berwudu itu kan kita menghindari panas ya. Panas jadi adem ya dengan berwudu ya. Nah, sholat kalau enggak ya itu. Nah, itu mengurangi emosi atau lagi emosi ya kita hindari dengan kesenangan ya. Kesenangan tuh misalnya lihat tanaman ya, misalnya apa misalnya ya, atau yang hobi ikan. Nah, anak saya itu lagi hobi ikan. Ampun dah. Hobi ikan. Ikan ya. Nah, jadi lihat memang dengan ikan tuh kadang-kadang kita juga jadi rileks ya. Akhirnya jadi kepancing juga saya Bu Nuning. Jadi kepancing jadi saya beliin akuariumnya jadi ya. Tapi memang benar ya itu membuat kita rileks, ada gemercik air ya. Ikan tuh warna-warni ya. Nah, itu membuat kita tuh rileks. Ya kadang saya sambil duduk itu ngasih makan ya kadang-kadang nggak terasa ya waktu itu ya. Nah, ya itu bisa membuat kita rileks. Atau kalau ibu-ibu senang masak ya, atau senang tanaman ya, boleh ya. Apa aja kalau untuk mengurangi stres. Karena kolbu ya, kolbu kita yang bermasalah ya. Ya kita dengan wudhu, dengan sholat ya, cari kesenangan ya. Atau dengar rasil ya, dengar tausiah. Biasanya kalau kolbu diisi, dicas, kita akan Mhm. tenang ya Iya. biasanya. Nah, memang iman kita tuh naik turun kayak handphone ya. Harus bagus ya.
Ya, sayang sekali waktunya sudah di penghujung nih, closing statement. Oke, closing statement ya. Jadi tadi saya membahas TCM dan biomedis ya. Jadi TCM dan biomedis bagaimana untuk puasa ya. Ternyata disimpulkan secara awam aja ya, secara awam ya. Jadi ternyata puasa itu dari segi TCM maupun dari segi biomedis itu menyehatkan. Kenapa menyehatkan? Karena dia akan mengurangi asupan yang masuk pertama, ya. Kedua, cadangan-cadangan yang di tubuh kita dipakai, digunakan, dikuras, ya. Akhirnya tidak terjadi penumpukan, ya. Nah, sudah dipakai, ya, lancar semua aliran darah. Nah, kalau terjadi penumpukan, kita nambahin terus, ya nggak puasa, ya, insulin kita resisten, terjadi dahak lembab ya kalau di TCM ya, terjadi penyumbatan ya, terjadilah diabetes, fatty liver ya, kolesterol tinggi ya, asam urat ya. Nah, dengan puasa eh, mengurangi itu semua ya, kalori masuk, asupan masuk ya, asal jangan 4 sehat 5 sembarangan yang tadi Ya, ya. pokoknya puasa keren banget deh Ya, ceritanya jadi keren ya. banget. Tapi jangan 4 sehat 5 sembarangan. Hmm. Jadi diatur juga ya. Jadi puasa itu mengatur rohani dan jasmani. Bukan hanya jasmani aja, tapi rohani juga kita atur ya. Iya. Supaya tidak jadi stres emosional. Terima Oke. kasih banyak dengan persuasinya hari ini. Jadi ikhwan akhwat, puasa itu bisa ngatasin diabetes, juga asam urat, kolesterol, fatty liver bahkan ya. Dan kalau tadi ada bahasan nggak semua orang loh bebas pakai lintah, soalnya bisa jadi lintah darat ya nggak sih? Dan habis makan sahur sebaiknya jalan deh, jangan terus tidur ya. Jalannya Ya, ke masjid atau ke musola. Baik, untuk informasi yang diperlukan, Alfian dengan Rumah Sehat Alfiannya ini ada di Jalan Ruyung Blok A 20 nomor 7 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Terus nomor yang bisa dihubungi kalau Anda perlu informasi tertentu 0813 8326 2040. Sekali lagi terima kasih Bung Alfian. Billahi taufiq wal sama-sama. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.